Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Riki. Silakan. Mau duduk di mana? Mau duduk di sebelahnya ya Pak? Oh, silakan. Oke. Kita duduk sebelah sini ya. Iya. Oke. Sebelumnya, gimana kabarnya untuk Mas Rizky hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Iya. Oke, siap. Ngomong-ngomong ini habis dari mana? Kebetulan ini tadi habis matkul KW Pak. Oh, habis dari kuliah ya? Iya. Habis kuliah. Iya betul sekali. Oke. Semester berapa sekarang? Kuliah. Saya sekarang semester 5 Pak. Di semester 5 kuliahnya. Iya. Oke. Oh, semester 5 ada mata kuliah kewirausahaan ya? Iya Pak ada. Itu kewirausahaannya itu kayak bikin produk apa? Kebetulan dari kelompok saya ini membuat produk seperti kotak film Pak. Kotak film pop itu ya? Iya. Oke. Itu isinya gimana ya? Jadi isinya kayak di dalam kotak tersebut itu ada kartu yang bertulisan seperti perasaan-perasaan gitu Pak. Oke, kayak perasaan-perasaannya kayak ada kayak ini ada ya, ada yang marah terus kemudian dan lain-lain juga kan yang Iya Pak, betul sekali. itu nanti dijual apa cuma buat pameran aja? Cuman buat pameran aja sih Pak. Enggak sampai dijual dari tugasnya itu. Enggak Pak. Tapi kalau mau dijual bisa ya? Bisa. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Oke, kemudian kalau boleh tahu sekarang Mas Rizky kegiatannya apa aja? Saya selain menjadi mahasiswa yang aktif, saya juga di rumah ini Pak, membantu ibu saya di rumah seperti membantu ini Pak, jualan kopi. Kopi. Iya. Nah, kopi ini kayak ada warkopkah atau punya kayak semi-semi kafe gitu? Kebetulan ini warkop sih Pak, dan itu punya ibu saya sendiri. Oh, jadi warkop gitu ya? Iya betul sekali. Oke. Ramai biasanya Mas Rizky? Alhamdulillah Pak, rame Pak. Ramai terus ya? Iya alhamdulillah. Masuk. Oke. Kemudian ini kan untuk kedatangan Mas Rizky ke sini kan tentunya kan tidak cuma mau mengobrol santai sama saya, namanya ada hal di sini yang ingin Mas Rizky sampaikan kepada saya kan? Iya Pak, ada Pak. Oke, ya itu. Sebelumnya di sini saya hanya memiliki waktu maksimal sekitar 30 menitan. Apakah Mas Rizky berkenan? Iya Pak, saya berkenan. Oke. Itu. Kemudian di konseling ini yang bisa mengambil keputusan itu dari Mas Rizky sendiri ya. Jadi selesai atau tidak selesainya ini nanti maksudnya terpecahkan hendaknya ini nanti dari Mas Rizky-nya sendiri ya. Iya Pak. Oke. Bisa dipahami? Bisa Pak. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja atau sebagai jembatan saja untuk Mas Rizky ya. Tadi kan Mas Rizky sampaikan ada yang ingin disampaikan pada saya. Iya Pak, ada Pak. Kalau boleh tahu hal apa itu Mas Rizky? Ini saya boleh langsung cerita Pak? Ya mau silakan. Nah, Nyantai saja ya. Nggak usah nggak usah khawatir yang lain-lain, nggak usah khawatir kalau karena ragu untuk bercerita, terus ragu untuk kalau
beliau itu juga nggak mau ngopi di tempat yang lain selain di tempat saya Pak. Waktu itu kan warkop ini kan lagi rame-ramenya kan Pak ya. Terus beliau ini beli Pak, tetapi nggak langsung saya layani, tapi kayak ya sebentar nanti saya antar ke situ. Tapi Pak pas beliau menanyakan tentang pesanannya Pak dibuat-buatkan. Nah selang lima waktu kemudian itu saya tinggal kayak menyengrot kayak gitu Pak. Terus pas beliau menanyakan pesanannya itu kayak saya ini memberikan pesanan yang salah, tidak sesuai apa yang diminta oleh customer tersebut Pak. Oke. Tadi Mas Rizky bilang dari hanya tadi bercerita, bisa saya ambil sedikit bahwasanya di situ Mas Rizky salah dalam memberikan layanan kepada customer tadi ya. Iya Pak. Salah memberikan pesanan tadi. Caranya berarti kayak Mas Rizky ini tidak berkonsentrasi dalam membuatkan kopi beliau tadi. Iya Pak. Iya kurang sekali. konsentrasi. Iya saya kayak kurang konsentrasi, jadi pas waktu memberikan kopi kepada beliau itu ternyata kopi tersebut bukan kopi yang sesuai dengan pesanan beliau. Apakah di sini juga Mas Rizky tidak bisa berkonsentrasi ini dalam hal lain juga, maksudnya dalam tadi kan juga sedang berkuliah juga. Apakah sedang berkuliah ini juga biasanya tidak bisa berkonsentrasi? Iya sih Pak, kayak kalau tugas itu juga entar bacaan, entar juga dikerjain gitu Pak, tapi kayak lupa Pak gitu, Pak, sampai ada teman saya itu yang ayo Ki ngerjakan lah, udah mepet deadline. Nah pas pada waktu itu Pak langsung saya kerjakan Pak, kalau udah mepet deadline. Kalau belum mepet deadline mungkin belum saya kerjakan, mungkin masih entar-entaran aja yang saya kerjakan gitu. Oke. Jadi adanya di sini Mas Rizky kalau di kuliah tidak konsentrasinya itu ketika kalau di tugas situ tidak langsung dikerjakan, tapi nunggu masa tenggangnya di sini ya. Iya Pak. Nunggu masa tenggangnya baru dikerjakan dan nunggu juga teman-temannya gitu. Iya Pak, betul sekali. Oke. Jadi bisa saya sampaikan berarti di sini Mas Rizky kurang dalam disiplin terhadap dirinya Mas Rizky sendiri ya. Iya Pak. Oke. Dari dirinya Mas Rizky tadi yang tidak bisa disiplin tadi, apa Mas Rizky ini sudah ada sudah ada hal yang bisa Mas Rizky lakukan untuk melakukan perubahan tadi? Sejauh ini sih belum sih Pak. Belum ada. Sama sekali belum ada. Belum. Oke. Apakah di sini Mas Rizky ada keinginan untuk merubahnya tersebut? Ada Pak. Oke, ada kan? Iya. Kalau menurut Mas Rizky sendiri nih, caranya untuk melakukan perubahan itu bagaimana? Seperti ini kalau di ini dulu ya Pak ya, seperti kayak waktu saya membantu ibunya dulu aja ya Pak ya, nanti setelah itu baru ke perkuliahan saya. Jadi kalau di dunia warkop itu Pak, saya ingin kalau ada customer yang sekiranya pesanannya itu agak tersendirikan oleh customer yang lainnya, saya usahakan itu langsung saya layani dan tidak menunggu entar-entar gitu Pak. Jadi kayak langsung saya layani gitu Pak, biar nggak salah lagi gitu.
minimal saya itu nyicil Pak, biar akhir-akhirnya itu nggak keberatan gitu loh Pak. Jadi kayak ada tugas yang saya kerjakan sebelum deadline, saya usahakan saya jauh lebih tepat waktu dalam mengumpulkannya gitu Pak. Oke, kan kalau yang di perkuliahan Mas Rizky ketika ada tugas bisa langsung mengerjakannya kan ya. Iya betul sekali Pak. Oke. Kemudian kalau umpama ada tugas menumpuk nih, apa yang Mas Rizky lakukan di sini? Ini sih Pak, lebih tepatnya kayak minimal misalnya gini Pak ya, kan ada misalnya kan ada 4 tugas nih dalam setiap tugas kan mempunyai deadline. Nah sebelum deadline itu saya usahakan seperti kayak dicicil gitu Pak, biar apa ya keberatan gitu Pak di belakangnya. Terus seperti kayak kalau ini sekiranya bisa diselesaikan terlebih dahulu ya saya selesaikan dulu, kalau belum ya saya cicil gitu Pak. Berarti sudah ada pendapat dari Mas Rizky ketika ia dikerjakan yang urgent dulu, maksudnya yang mana yang lebih penting dulu, mana yang lebih apa namanya mendekati dulu ya. Iya Pak, betul sekali. Nah, apa di situ mungkin Mas Rizky ada unek-unek untuk mencatat tugasnya tadi? Sejauh ini kalau mencari tugas itu sih jarang sih Pak. Jangan. Iya. Oke. Jadi apakah itu nanti dari pendapatnya Mas Rizky tadi, Mas Rizky bisa konsisten menjalankan idenya tadi dari Mas Rizky? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang saya mau sedikit mengklarifikasi ya. Tadi kan dari Mas Rizky bilang dari awal ketika di pekerjaan Mas Rizky menjaga warkop, nah itu sering tidak bisa konsentrasi ya. Kalau saya bilang sih bukan konsentrasi, di tepatnya ya juga tidak disiplin di situ ya. Iya Pak. Tidak disiplin dalam membuatkan pesanan klien customer di situ, yang tadinya mungkin pesan kopi susu, kemudian Mas Rizky dibuatkan kopi hitam gitu kan. Iya. Kemudian di situ Mas Rizky sebabnya tidak disiplin tadi sebab sampai tinggal scroll TikTok. Iya Pak, betul sekali. Dan juga di perkuliahan tidak bisa disiplin dalam mengerjakan tugas karena ya Mas Rizky agak malas mengerjakannya karena ya malah tugasnya masih lama menunggu deadline. Nah, kemudian Mas Rizky mengambil tindakan di situ bisa yang di pekerjaan tadi Mas Rizky mengambil bahwasanya Mas Rizky tidak menunggu lama, maksudnya tidak lama-lama ketika ada pesanan masuk Mas Rizky langsung buatkan, tidak menunggu nanti sajalah, tak sambil scroll HP saja dulu kemudian saya buatkan, sambil saya buatkan gitu, enggak kan ya? Enggak. Oke. Dan yang di perkuliahan juga Mas Rizky mengambil keputusan di situ bahwasanya segera melaksanakan pekerjaan rumahnya ini tadi, ya, tugas-tugasnya tadi kan. Iya bisa langsung kerjakan. Oke, tidak menunggu masa tenggangnya di situ, biar tidak keteteran gitu kan. Iya. Biar bisa lebih disiplin lagi. Oke, kalau begitu bisa Mas Rizky tulis di sini. Bisa Mas Rizky tulis sama apa namanya
itu ketika Mas Rizky melakukan menjaga warung, ketika banyak sekali customer yang masuk, nah kemudian membuat pesanan, apa yang Mas Rizky lakukan di situ untuk menjadi lebih baik lagi? Apa Mas Rizky? Silakan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin di jam saya jaga itu di jam 5 Pak. Di jam 5 ini sampai dengan jam 12 malam. Oke, Terus habis itu paling saya juga ini sih Pak, ya langsung kadang langsung tidur, kadang juga ya itu Pak apa scroll TikTok, terus habis itu ya makan, kalau lagi makan, terus kalau diajak teman-teman ya itu kayak langsung main-main gitu Pak. oh ini yang perkuliahan ya? Iya. Oke, saya berjalan dulu ternyata. Oke, siap. Jadi kalau dia perkuliahan tadi kan Mas Rizky bilangnya ketika habis jam awalnya jam 5 Iya. terus sampai jam 12 ini longgar. Iya. Berarti untuk kedepannya kalau lebih baik lagi gimana tadi pendapatnya Mas Rizky? Ini sih Pak, langsung mengerjakannya, tidak lagi menunda-nunda dan tidak lagi mengumpulkan dengan mepet deadline. Kalau bisa sih sebelum deadline itu berlangsung, minimal saya harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Oke, kan di situ kan jam 5 sampai jam 10 malam kan ya? Iya. Banyak banget nih. Tidak mungkin di situ berul langsung mengerjakan sekalian. Iya. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan lain juga kan? Iya, Pak. Yang entah itu mungkin kegiatan-kegiatan kecil yang misal kayak ada acara mungkin di kampungnya Mas Rizky ya mungkin, atau ya Mas Rizky juga Islam mungkin ada sholat di situ, ya kan? Iya Pak. Nah, Mas Rizky dalam satu hari tadi kan tugas kuliah juga kan tidak bisa cuma dikerjakan dalam satu hari. Iya Pak. Nah, dalam satu hari ini berapa waktu yang bisa Mas Rizky ambil untuk mengerjakan tugas? Ini Pak, 1 jam itu saya rasa sudah cukup lama banget. Oke, 1 jam kan ya? Iya. 1 jam. Mas Rizky mau ambil di waktu jam berapa itu? Yang kira-kira menurut sampean ini efisien? Ini Pak, sebelum saya keluar workshop itu Pak, kan saya kan tadi bilang jam 5 saya mulai jaga workshop. Nah sebelum jam 5 itu saya usahakan untuk mengerjakan dulu minimal 1 jaman dalam pengerjaan tugas tersebut Pak. Oke, 1 jaman ya? Iya. Jam berapa itu berarti kira-kira? Sekitar jam 4 sore Pak. Jam 4 sore sampai jam Di 5. jam 5. Oke, silakan ditulis berarti. Berarti jaga warkopnya ini jam 5 sampai jam 10 malam. Iya Pak. Oke, berarti jam segitu ya, jam 5 sampai jam 10. Iya Pak. Mengerjakan tugas. Pakai itu cukup waktu 1 jam? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke. Bisa konsisten Mas Rizky? Bisa Pak, saya usahakan. Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian kan sudah ketemu nih Sudah Pak. yang dalam mengerjakan tugas bagaimana. Kemudian yang kalau yang soal melayani customer tadi bagaimana? Ini Pak, lebih tepatnya kayak ketika ada customer yang beli atau memesan kepada saya, itu minimal langsung saya buatkan, tidak menunggu entar-entar gitu Pak. Jadi kayak langsung itu biar enggak mengulangi kejadian yang sebelumnya. Apakah mungkin di sini Mas Rizky ada unek-unek untuk mencatatnya ketika ada pesanan yang banyak? Ada Pak. Sudah dijalankan?
cuma di unek-unekan saya aja sih Pak, belum saya lakukan dan belum saya laksanakan. Oke, apakah di situ Mas Rizky mau untuk ya mungkin mencatat pesanan yang tadi yang itu? Mau Pak. Berarti ya silakan tulis kalau bisa dilakukan. Sampai bisa dilakukan ya silakan. Sudah Pak. Oke, berarti kan di sini Rizky untuk mendisiplinkan kegiatan Mas Rizky tadi, Rizky mengambil keputusan kalau yang kuliah tadi dikerjakan tugasnya dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Betul Pak. Itu kan bisa konsisten ya. Bisa Pak. Oke, sip. Kita lihat apa namanya perkembangannya di minggu pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak. Oke, kemudian ini nanti kalau Mas Rizky bisa melaksanakan ya, Mas Rizky bisa menjadi kepribadian yang lebih disiplin lagi ke depannya ya. Iya Pak. Oke, mungkin cukup sekian ya, sering pada siang hari ini ya Mas Rizky ya. Iya, Semoga bisa